Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animania. Oke guys, ketemu lagi dengan pembahasan kita di One Piece. Pemerintah dunia merupakan pihak yang mengambil peran sebagai penguasa di dunia One Piece, sehingga hampir semua tempat menjadi tempat kekuasaan mereka, yang mana mereka sanggup memberi wewenang ataupun bertindak sesukanya guys. Namun berbeda dengan ke-10 wilayah yang bakal aku sebutin di sini, karena wilayah-wilayah ini nggak terkekang oleh pemerintah dunia. Akan tetapi, meski nggak menjadi genggaman pemerintah dunia, nyatanya nggak menjamin kalau wilayah ini tuh bisa mencapai kesenangan. Banyak faktor yang bisa membuat mereka itu bisa lepas dari pemerintah dunia, mulai dari dikuasai Yonko hingga misteri yang ada di dalamnya. So, wilayah apa aja kayak yang aku maksud? Udahlah ya, langsung aja kita menuju ke kontennya guys. Let's go! Oke, kita buka wilayah pertama di daftar kita dengan nama Pulau Centauri. Tidak banyak yang diketahui mengenai pulau ini, hanya aja guys disebutkan kalau letak detailnya itu berada di South Blue. Jika bukan pemerintah dunia yang mengambil alih, siapa yang memilikinya? Ya, di 2 tahun yang lalu, Pulau Centauri menjadi pulau kekuasaan suatu oknum tertentu guys. Nggak dijelasin secara perinci sih bagaimana pulau ini dikuasai, apakah mengalami penderitaan atau kebahagiaan. Yang pasti pasukan revolusioner ini berinisiatif untuk mengambil alih kekuasaan dari Pulau Centauri. Alhasil pertempurannya pecah di antara pihak penguasa dengan pihak pasukan revolusioner. Hasilnya Centauri jatuh ke tangan pasukan revolusioner yang keluar sebagai pemenang pertempuran. Kita mengetahui ya kan karakteristik dari pasukan revolusioner. Ya, sepertinya ada alasan tertentu sih mereka mau ngambil alih pulau ini. Entah itu untuk tempat strategis atau ingin sekedar melepas belenggu penderitaan aja. Oke, next, kedua ada Momoiro Island. Jika kalian kurang familiar dengan nama pulau tadi, untuk lebih jelasnya pulau ini tuh menjadi rumah bagi kerajaan Kamabaka guys. Pulau Momoiro menjadi tempat di mana Sanji itu dilemparkan oleh Kuma. Pulau ini memiliki keunikan guys, yang mana banyak dipenuhi oleh tanaman dengan daun merah muda. Simpelnya hawa feminim banget gitulah. Padahal Pulau Momoiro ini lebih banyak diisi oleh para waria yang dapat mengekspresikan dirinya dengan bebas. Adapun raja dari kerajaan Kamabaka ini adalah Ivanov. Setelah keberhasilannya melarikan diri dari Impel Down dan mengendap lama di lantai 5.5, Ivanov ini kembali ke Pulau Momoiro untuk memimpin kembali kerajaan tersebut guys. Dan di saat yang bersamaan Sanji pun datang. Dengan perasaan berat hati dan keinginan menjadi lebih kuat serta memasak yang lebih enak, Sanji akhirnya menjalani masa time skipnya di pulau tersebut. Next, ketiga ada Sphinx Island. Tahukah kalian jika pulau ini tuh merupakan tempat di mana Shirohige, sang manusia terkuat, dilahirkan serta besar di sana sebelum melaut guys. Sphinx sendiri guys mengarah kepada makhluk besar yang layak ke hewan, tapi lebih mengarah ke humanoid. Kebanyakan dari Sphinx ini menjadi hewan peliharaan. Saat dimunculkannya juga pulau ini ditampilkan menjadi pulau yang sangat damai dan menenangkan. Padahal pulau ini tuh punya kisah yang cukup menyedihkan guys. Semasa Shirohige kecil, pulau ini terlepas dari pengawasan pemerintah dunia karena nggak sanggup membayar pajak. Dan sejak saat itu, pulau ini menjadi pulau tanpa hukum. Yang menjadi pertanda, sengketa bisa aja terjadi kapan aja tanpa interupsi dari pemerintah dunia. Untungnya Shirohige menjadi bajak laut yang luar biasa di lautan. Dia sering mengirimkan hasil harta karunnya untuk membangun kampung halamannya ini. Efek terbesarnya tentu terletak pada klaimnya guys, yang membuat siapapun memilih mundur untuk menguasai Sphinx Island. Next, selanjutnya kita beralih ke Beehive Island guys. Pulau ini sudah terkenal namanya sejak era Rocks di Sebek. Konon, dulu Rocks itu mengumpulkan para bajak laut kuat dan membiarkan mereka itu bertarung satu sama lain. Nah, mereka yang bertahan selanjutnya akan diajak oleh Rocks untuk mengambil bagian sebagai krunya guys. Tidak ada alasan khusus yang diketahui terkait kenapa Rocks itu harus melakukan konsep adu kekuatan ini di pulau tersebut. Yang jelas, sejak insiden itu entah bagaimana pemerintah dunia itu nggak tergerak untuk menguasainya guys. Di masa sekarang, bajak laut Kurohige lah yang kemudian mengambil alih kekuasaan pulau ini. Berkat gelarnya sebagai Yonko, membuat siapapun berpikir kesekian kalinya untuk mengambil alih kembali guys. Pulau Beehive juga menjadi tempat terakhir Gekko Moria terlihat, dan belum diketahui apakah Gekko Moria ini bergabung atau berakhir di sana. Next, selanjutnya, adakah dari kalian yang suka dengan Arc Skypiea? Ya, karena kita akan sedikit bernostalgia terkait pulau tersebut guys. Ya, Pulau Skypiea menjadi latar utama di dalam Arc Sky Island. Di masa lalu, pulau ini awalnya menjadi satu bagian. Namun berkat suatu fenomena alam, membuat Skypiea ini seolah tertembak dan terangkat ke angkasa guys. Dulu, Nolan ini bahkan sampai disebut pembohong karena diduga beromong kosong mengenai Pulau Skypiea yang berisikan banyak emas, termasuk lonceng emas.
pulau ini seolah menghilang begitu aja. Padahal yang sebenarnya terjadi, pulau ini cuma berpindah tempat ke angkasa dan untuk mencapainya memerlukan bantuan fenomena knock upstream agar melayang ke pulau langit meski resikonya sangat besar guys. Awalnya Skype hanya menjadi rumah bagi para Skypians. Namun setelah Jaya ditembakkan ke langit bersama para penduduk Shandia, perlahan akhirnya Skype menjadi rumah bagi mereka juga. Next, keenam menjadi milik Jarma Kingdom. Ya, sebelum insiden dengan Wallcake Island guys, Jarma Kingdom ini harusnya masih menjalin ikatan dengan pemerintah dunia. Tapi setelah insiden tersebut, pemerintah dunia itu memutuskan gak mau lagi bekerja sama dengan mereka. Alhasil saat ini mereka menjadi wilayah yang berdiri sendiri dengan segala resiko yang dimiliki. Meskipun secara harfiah guys, kerajaan Jarma ini merupakan negara yang kuat sekalipun tanpa bantuan pemerintah dunia. Ini karena berbagai percobaan dan senjata biologis yang mereka punya. Big Mom sendiri aja sempat mengincar kekuatan tersebut. Beruntungnya Reju dan Sanji berhasil membongkar niat tersebut, sehingga Jarma Kingdom ini gak sepenuhnya jatuh di tangan Big Mom guys. Berdasarkan cover story, anak-anak Big Mom masih melakukan clash dengan beberapa anak Vinsmoke Judge sebagai buntut dari upaya menyelamatkan beberapa anak Judge yang ditangkap. Next, ketujuh kita bermain ke Pulau Zou. Di antara pulau lain, ini adalah pulau yang gak memiliki letak pasti guys. Karena keberadaan pulau ini selalu berpindah-pindah tergantung dari Zunisha yang mau pergi kemana ya guys. Di Arc Wano Kuni ini, Zunisha bahkan diduga akan datang memeriahkan pertarungan di Wano. Pulau Zou sendiri terletak di punggung Zunisha, si gajah super duper raksasa. Karena itu, Pulau Zou ini bisa pergi ke sana kemari sesuka hati guys. Yang menjadi hal yang sangat wajar kalau pemerintah dunia itu nggak mendekati pulau ini. Apalagi Zunisha yang ditunjukkan seolah-olah memiliki ikatan dengan Joy Boy. Dengan kata lain, Zunisha ini akan mencari cara agar pemerintah dunia nggak mengganggunya. Hal menarik lainnya soal pulau ini adalah penduduknya, yaitu suku Ming. Suku yang berisikan hewan humanoid yang dapat mengeluarkan aliran listrik sendiri guys. Serta mereka itu dapat bertransformasi menjadi bentuk lebih kuat lagi ketika bulan purnama yang disebut sebagai Sulong. Next, berikutnya kita kembali menyentuh pulau lain guys yang tak terjerat oleh pemerintah dunia, yaitu Toto Island. Hal ini dikarenakan wilayah tersebut menjadi kekuasaan satu-satunya Yonko wanita, yaitu Big Mom. Sekilas pulau ini tuh memberikan kebahagiaan kepada mereka yang tinggal di sana. Karena selain tinggal dengan damai guys dan berbagai macam ras di sana, mereka itu harus membayar upeti yang dilunaskan dengan menyetorkan panjang hidup mereka kepada Big Mom. Dan mereka tetap dibayang-bayangi oleh amarah Big Mom yang dapat muncul kapan aja. Begitu Big Mom mencapai titik emosi tertingginya, dia akan mengobrak-ngabrik apapun yang ada di depannya, sekalipun itu pulau kekuasaannya sendiri. Next, ada Wano Kuni. Ada beberapa faktor kenapa pulau ini sulit dijangkau oleh pemerintah dunia. Pertama, aksesnya yang sangat-sangat sulit. Kapal milik Shirohige aja bisa mengalami kerusakan serius ketika mencoba mencapai Pulau Wano Kuni guys. Hal serupa juga terjadi nih kepada Thousand Sunny ataupun kapal milik bajak laut Big Mom. Kebanyakan dari mereka pasti harus terpisah, sempat disapu ombak, terus gagal menaiki lembah dan sebagainya. Karena itu perlu persiapan yang sangat matang untuk sekedar sampai di sana guys. Kedua, Wano Kuni yang memang menutup diri dari dunia luar. Sedangkan yang ketiga, Wano Kuni sempat dikuasai oleh Yonko Kaido yang menjajah Wano Kuni hingga 20 tahun lamanya. Kaido memegang predikat sebagai makhluk terkuat di bumi. Sekelas angkatan laut aja baru berpikir mau mendekati Wano Kuni setelah Kaido menemui kepastian akan kekalahannya guys. Dan saat ini, Wano dipimpin oleh Momonosuke dan siap untuk memulai sejarah baru mereka. Dan pulau terakhir yang gak menjadi kekuasaan pemerintah dunia adalah Laughdale. Ya, pulau yang menyimpan harta karun One Piece dan rahasia dunia lainnya ini menjadi tempat yang sangat sulit untuk dijangkau oleh siapapun. Mereka yang berniat untuk menuju ke sana guys, harus menghadapi hadangan angkatan laut dan siap melakukan apapun demi mencegahnya. Hanya Roger dan kru lah yang tercatat pernah menjajakan kakinya di sana guys. Namun, pemerintah dunia sendiri sepertinya nggak dapat menguasai pulau Laughdale ya. Keberadaannya sangat ingin mereka sembunyikan. Asumsi ini muncul dari gimana Roger yang seolah nggak menjumpai penjagaan berarti dan bisa tertawa lepas di sana. Sepertinya ada alasan khusus yang membuat pemerintah dunia itu nggak sanggup melakukan apapun ke Laughdale kecuali mencegah siapapun yang ingin ke sana guys. Oke guys, itu dia tadi wilayah yang bebas dari belenggu pemerintah dunia. Mana yang jadi favorit kalian? So, see you again next time. Adios, caramelo, stay safe everyone. Salam Animania.